Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang masih menyempatkan diri untuk mampir di channel YouTube Controlnet. Pada video kita kali ini, kita akan membuat peta jalur terbang dan juga kita akan merecord ataupun merekam dari awal penerbangan sampai akhir penerbangan. Baik, di sini untuk pembuatan jalur terbangnya saya menggunakan salah satu aplikasi yaitu Google Earth Pro. Jadi teman-teman nantinya dapat mendownload Google Earth Pro, nantinya akan saya berikan linknya di bawah. Untuk pembuatan jalur terbang dapat kita lakukan dengan berbagai macam cara. Kita bisa melakukannya langsung di drone deploy ataupun dengan beberapa aplikasi lainnya. Tapi di sini saya akan menggunakan aplikasi Google Earth Pro sebagai salah satu cara kita membuat peta jalur terbang. Di sini sebelumnya saya sudah membuat jalur terbang itu seperti kotak-kotak ini. Nah, bagaimana cara kita membuat kotak-kotak seperti itu? Di sini kita akan mencontohkan cara membuatnya. Kita contohkan itu merupakan areal yang akan fokus kita akan jadikan objek untuk kita melakukan pemetaan. Jadi, kita lingkarin ataupun kita buat poligon di sana. Kemudian kita buat namanya itu bebas. Terserah kita ingin membuat apa. Di sini saya membuatnya itu areal penanaman. Kemudian setelah areal penanaman ataupun objek yang akan kita jadikan pemetaan itu sudah selesai, selanjutnya kita membuat lagi. Oke, kita membuat poligon lagi. Poligon kedua merupakan poligon yang akan kita jadikan sebagai cover ataupun latar belakang dari objek utama, sehingga tampilannya nanti ketika di print itu akan semakin bagus. Dan kedua, hasilnya itu mengapa harus kita lebihkan agar nantinya yang objek utamanya itu tercover seluruhnya. Jadi ketika kita melakukan pengolahan data, kita lebih mudah untuk melakukannya, yaitu dengan cara memotong dengan extract by mask ataupun dengan image analysis ataupun dengan cara lainnya. Baik, di sini sudah jadi ya jalur terbang dengan menggunakan Google Earth Pro. Nah, selanjutnya jika sekiranya jalur terbang ini yang kita buat ini terlalu ribet, jadi kita bisa mengotak-atiknya. Contoh, ini kan ada kotak-kotak seperti itu, jadi kita bisa hapus, lalu kita bisa edit seperti ini. Tapi ketika kita berada di lapangan, sketch yang kita buat ini sebaiknya menyesuaikan yang ada di lapangan. Tentunya sketch ini bukan merupakan sketch baku. Jadi ketika di lapangan kita bisa menyesuaikan dan kita bisa membuat sketch baru di lapangan. Kita save flash as di sini ya. Kemudian kita tentukan tempat penyimpanan seperti biasa. Baik, karena namanya sudah ada, jadi tidak perlu saya save lagi. Dan tentunya di sini teman-teman harus membuatnya itu KML. Oke, save tipenya itu KML. Oke, karena saya sudah buat jadi tidak perlu saya save lagi. Langkah kita selanjutnya adalah kita langsung masuk ke drone deploy. Oke,
langsung ke drone deploy, kemudian kita pilih my dashboard. Oke, di sini kita langsung masuk kepada project. Kemudian pada search by name kita tulis kata kunci. Yang akan kita buat ini berada di Kecamatan Gunung Talang. Jadi kita buat kata kuncinya adalah Gunung Talang. Lalu kita create project. Lalu pilih map and models. Untuk upload sketch yang sudah kita buat, kita perlu menginstal beberapa aplikasi, yaitu kita buat di sini SHP. Kita akan menginstal KML and SHP import. Oke, kita install on my account. Kita klik. Kemudian kita klik install. Oke, app added. Oke, sudah muncul import KML or SHP nya sudah muncul. Ketika sudah muncul seperti ini, kita cukup klik saja. Kemudian pada file kita klik file. Kita masukkan tadi ya hasil sketch kita di Google Earth berupa KML. Oke, inilah hasilnya yang sudah kita buat tadi. Kemudian pada connect drone itu kenapa mati, karena belum kita konekkan dengan drone, sehingga koneknya itu mati. Kita akan coba melakukan pen settingan secara manual. Kita tadi pilih advance, kemudian di sini kita automatic settingnya kita geser ke kiri. Baik overlaynya di sini kita buat 70% atau kita tambah lagi menjadi 75%. Kemudian kita coba lihat baterainya ada 8 ya, itu terlalu besar. Kemudian di sini kita akan merubah itu ya, merubah dari ketinggiannya. Nah, untuk merubah ketinggian itu kita untuk 200 feet itu harus kita rubah, sebaiknya kita rubah ke meter untuk memudahkan kita mengetahui ketinggiannya. Nah, pada bagian ini preference ini, pada bagian unit dan juga max altitude yang harus kita rubah. Unitnya kita buat metrik. Kemudian pada max-nya kita buat di sini 300 meter. Selesai. Lalu di sini kita kembali lagi ya. Kita kembali lagi. Oke, jadi secara otomatis sudah berubah jadi 61 meter. Kemudian di sini kita buat untuk ketinggiannya itu kita buat 150. Kita buat di sini ketik 150 meter. Oke, maka secara otomatis perhatikan pada minutes, hexstar, image dan baterai, maka secara otomatis akan berubah. 310 foto, kemudian luasnya itu 57 hektar, dan baterai yang diperlukan adalah 2 baterai. Oke, di sini kita pilih advance lagi, lalu kita atur pada bagian set overlap. Pada set overlap kita buat aja di sini itu 75%. Kemudian di sini kita coba atur ya jalur terbangnya. Kemudian di sini kita bisa melihat
ada kotak-kotak ya. Kotak di tengah-tengah itu mengganggu sekali ataupun kurang bagus. Jadi di sini kita akan merubahnya. Kita akan rubah, kita edit di sini. Jadi di sini pada drone deploy ini, untuk mengeditannya teman-teman dapat lakukan di laptop ataupun di handphone. Jadi pengeditan ini tergantung dari kondisi di lapangan. Nah, kebetulan lokasi yang kita gunakan ini berada di bukit ya. Jadi lokasinya itu bergelombang dan tidak merata. Pada planning kamera kita rubah sesuai dengan drone yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan drone Phantom 4 Pro. Oke, di sini langsung kita rubah ya. Jika kita tarik seperti ini, maka otomatis titik startnya itu akan bergeser secara otomatis. Oke, inilah lokasi yang akan kita gunakan, yang akan kita lakukan pemetaan menggunakan drone. Di sini ada 129 foto, kemudian 33 hektar dengan membutuhkan satu baterai. Kita atur lagi overlaynya 75%. Oke, 75%. Kemudian kita lihat lagi, ternyata sudah oke ya, sudah oke. Kemudian di sini saya langsung beralih ke metode HP. Jadi ketika kita masuk ke HP lalu sudah tercolokkan ke drone, maka kita buka terlebih dahulu yaitu DJI. Jika muncul seperti ini kita pilih oke saja, tidak masalah. Kemudian kita pilih Go Fly. Ini merupakan tampilan ketika kita sudah berada di DJI, kemudian kita juga sudah terhubung ke drone. Nah, ketika muncul seperti ini, kita pilih ignore saja. Kita tunggu sebentar sampai satelitnya itu bertambah. Sekarang kita langsung ke drone deploy, dan ternyata drone deploy-nya tidak bisa terbuka. Kita buka lagi, kita coba lagi. Oke, seperti ini, kita pilih oke saja. Nah, ini dia, kita langsung masuk ke HR Google ya. Jadi di sini kita akan melakukan mapping dari jalur terbang yang sudah kita buat tadi. Dan di sini kita sudah melakukan sedikit modifikasi ya. Kita sesuaikan dengan di lapangan. Oke. Jadi untuk mempermudah agar drone deploy itu berfungsi dengan baik ketika kita melakukan pengoperasian ya, maka sebaiknya kita lakukan clear cache. Lalu kita periksa di sini, kita hapus cache-nya. Oke, kita hapus. Kemudian di sini kita coba masukkan lagi drone deploy-nya. Kita klik drone deploy. Oke, belum bisa. Kita klik lagi. Oke, belum bisa. Kita klik lagi. Oke. Kita tunggu ya. Inilah tampilannya ketika drone deploy itu kita buka di HP. Jadi sama saja dengan yang di laptop, cuman beda ukurannya saja. Di sini kita bisa melihat bahwasanya ada 40 hektar, ada 217 foto dan satu baterai yang digunakan untuk kita melakukan pemetaan sebuah lokasi menggunakan drone. Oke, kita
klik Start Flight Checklist. Oke, kita tunggu checklistnya. Pastikan semuanya itu harus terchecklist penuh checklistnya. Oke, checklist complete. Kemudian kita pilih Start Flight. Oke, kita sudah pilih Start Flight. Nah, inilah tampilannya ketika terbang. Perhatikan yang sebelah kiri ya, sebelah kiri ini perhatikan, dia akan terbang tinggi terlebih dahulu 145 meter ya, 145 meter. Terbang tinggi dulu 145 meter. Kemudian dia langsung menuju ke titik start. Di sini itu kita bisa melihat informasi bahwasanya ada 81 baterai. Kemudian ketinggian dari titik start awal itu adalah 148 meter ketinggiannya. Kemudian kecepatan drone itu adalah 15 meter per sekon. Lalu jarak dari tempat dia turun kurang lebih 335 meter. Oke, di sini dia langsung menuju jalur terbangnya. Oke, lalu dapat memfoto satu. Lihat bagian kiri atas, udah 4 foto sudah terfoto. Oke, di sini langsung kita percepat saja. Kita percepat. Oke. Jika muncul tanda seperti ini, menandakan bahwasanya sinyal antara remote dengan drone itu sedang keadaan jelek ataupun buruk, sehingga terjadi loss sinyal untuk sementara waktu. Tapi teman-teman jangan panik, kita mencari ke tempat yang lebih tinggi agar lebih mudah terjangkau sinyalnya, dan juga kita biarkan terlebih dahulu. Kita tunggu, atau bisa juga kita tunggu sejenak. Oke, di sini katanya recognition. Oke, drone sudah terkoneksi kembali. Nah, muncul seperti ini. Jadi yang garis ini nih, yang garis putih itulah menandakan bahwasanya tadi itu terjadi sinyal jelek atau bad connection. Jadi pas di sini tadi dia itu tidak mendapatkan sinyal. Kita percepat saja. Sudah selesai kita melakukan drone-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat tutorial pengolahan data hasil drone yang kita lakukan ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.